wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Mai Juwita Sari. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Painan, Kenagarian Painan Timur, Kecamatan 4 Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 dengan NIM 211-24465 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada hari ini, Rabu 29 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 10 D1 di SMA Negeri 2 Painan dengan materi larangan pergaulan bebas dan zina dengan mode pembelajaran problem based learning dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan penilaian berbasis aplikasi WhatsApp. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Ista'iddu. Tazimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'u doa. Membaca Al-Quran ya, biar pembelajaran kita nantinya mendapatkan berkah dari Allah ya. Oke, silakan buka Al-Qurannya. Kemarin terakhir surat Al-Baqarah ya, ayat 250
Siapa yang tidak hadir hari ini? Sekarang udah hadir yang pertama tuh Yusuf sama Fadel, Bu. Mereka lagi ikut lomba di Semanten, Bu. Yang kedua Gendis, dia berhalangan sakit, Bu. Dan yang ketiga ada Fatan juga berhalangan sakit, Bu. Oke. Jadi ada 4 orang ya yang tidak hadir hari ini. Iya, Bu. Oke, Anda semuanya siap untuk belajar? Siap. Siap memperhatikan lagi kursi dan mejanya ya. Nah, ada sampanan? Ada ya, oke. Ini coba lihat bagi yang belum lurus mejanya, coba dirapikan lagi. Oke, rapikan. Sudah ya? Oke. Masih ingat materi kita sebelumnya? Masih. Oke, siapa yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Oke, silakan dari Vivi. Tentang syu'abul iman, Bu. Tentang syu'abul iman. Oke. Apa yang dimaksud dengan iman? Ayo. Iman berarti percaya atau yakin. Percaya atau yakin. Oke, itu secara bahasa. Oke. Secara istilah, masih ingat apa itu iman? Oke, Fatul silakan. Meyakini dengan sepenuh hati, menerapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatannya. Oke, bagus. Nah, apa itu kemarin syu'abul iman? Syu'abul iman adalah cabang-cabang iman. Ada berapa cabang-cabang iman? 77. Nah, para ahli hadis membagi ya cabang iman ini menjadi 3 kategori. Ya, apa yang kategori yang pertama kemarin? Masih ingat? Masih. Nah, apa yang pertama? Syu'abul iman berdasarkan hati. Nah, yang berdasarkan hati ini dibagi pula menjadi berapa? 30. Oke, yang kedua. Berdasarkan perkataan. Nah, ini dibagi menjadi berapa? 7. Yang terakhir, syu'abul iman berdasarkan perbuatan. Nah, yang berdasarkan perbuatan dibagi menjadi 40. Oke, Anda semuanya. Nah, sebelum belajar, Ibu mau memberikan ice breaking dulu. Mau? Oke. Keluarkan penanya. Cukup 1 pena dalam 1 meja. Nah, satu berdua ya. Satu. Sudah semua? Langsung taruh penanya di tengah. Jangan ditaruh di dekat kita ya, tapi taruh di tengah. Oke, udah siap? Ice breakingnya adalah jika ibu bilang sakit, pegang perutnya. Jika ibu bilang sikut, pegang sikunya. Jika ibu bilang sekat, tangannya gini. Kalau ibu bilang sikat, ambil penanya. Siapa yang cepat berarti dia yang dapat. Bagus. Oke, kita mulai. Sakit, sikut, sekat. Sakit, sikat. Angkat pinanya di atas. Oke, kita ulang sekali lagi. Langsung diangkat di atas ya. Mulai. Sakit, sikut, sekat, sikut, sakit, sekat, sikat. Oke, Anda semuanya. Nah, kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu telah memaparkan tujuan pembelajaran kita. Ibu minta kepada 1 orang untuk membacakannya. Silakan, siapa yang mau membaca? Oke, silakan Seren. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan definisi pergaulan bebas dan zina. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan bahaya yang ditimbulkan dari pergaulan bebas dan zina. 3. Peserta didik dapat menganalisis Quran Surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 32 dan Quran Surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang keempat, mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 32 dan Quran Surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 2 dengan fasih dan lancar. Oke, terima kasih Seren. Dan
kelompok. Oke, dari tujuan pembelajaran tadi, nah Ibu ingin tahu ya kemampuan awal Ananda tentang materi kita ini ya, materi larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, jadi Ibu memberikan quick test ya. Nah, tentang apa yang kamu ketahui materi larangan pergaulan bebas dan zina. Oke, dibagikan, silakan diisi. Kesempatan kembali. Oke, nah ini sudah diisi ya. Anda semuanya sudah mengisi quiz-nya atau kompetensi awal, kemampuan awal terhadap materi yang akan kita pelajari nantinya. Oke, sebelumnya Ibu mau ngasih pertanyaan ke Mantik dulu. Ya, apa yang kamu ketahui tentang pergaulan bebas? Tahu pengertian pergaulan bebas? Boleh silakan. Pergaulan bebas adalah perilaku yang melanggar norma agama, budaya, dan moral. Contoh dari pergaulan bebas. Ya, siapa yang tahu? Ya. Seperti bergaul tanpa batas antara laki-laki dan perempuan, pacaran, party, minuman-minuman keras, serta tawuran. Oke, lagi pertanyaan Ibu, mengapa zina dilarang dalam agama Islam? Oke, Faiz, silakan. Islam melarang zina karena zina merupakan dosa besar. Oke, bagus. Siapa lagi? Ya, silakan. Karena zina itu bisa merusak hubungan manusia dengan Allah. Oke, bagus. Ada lagi? Ya, Karena silakan. zina itu haram hukumnya. Hukumnya haram. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus untuk kita semua. Oke, Anda semuanya. Nah, dari yang telah dibacakan tadi ya, yang kita pertanyaan Ibu berikan tadi, Ibu akan ngasih materi sedikit. Nah, tentang pergaulan bebas dan zina. Nah, apa tadi pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Oke, sedangkan zina adalah hubungan Oke, nah dalil tentang pergaulan bebas dan zina terdapat dalam Quran surat surat ke Oke, bukan Quran semuanya. Kita baca sama-sama dalilnya. Oke kan? Oke. Kita baca sama-sama. Oke, bacakan artinya, Faiz. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh
Zina adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, Quran surat Al-Isra ayat 32. Oke, yang kedua dalilnya dalam Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Oke, satu orang yang baca. Oke, Ibu minta kepada Kiki yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Oke, artinya Ibu minta kepada Lana yang membacakan. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Oke, nah Ibu akan menayangkan video ya. Coba perhatikan video yang Ibu berikan ini. Keluarga yang tidak harmonis juga menyebabkan psikis anak dapat terganggu, dan hal ini membuat anak mencari kebahagiaan sendiri dibandingkan di dalam rumah, dan pada akhirnya anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas memiliki beberapa jenis. Contohnya seperti seks bebas, tawuran antar pelajar, narkoba dan perokok, dan juga lain. Lalu bagaimana dampaknya? Ketergantungan obat paling tidak mengalami kematian yang diawali coba-coba sampai yang dengan panjang. Adanya seks bebas, sekarang semakin berkurang dan seks bebas. Seperti itu menjadi mudah lelah, kadang menjadi sakit sembuh, dan bahkan ujungnya belum pada bulu. Jika seseorang yang telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, maka bermalas hidup berorganisasi, dan prestasinya pun akan semakin menurun. Dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Sikap hijau saat pikir optimis. Ini kegiatan yang sangat tidak positif. Bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik. Banyak membaca buku supaya menambah kepuasan ilmu pengetahuan. Dan mulai menonton acara yang tidak baik, seperti mengulangi acara yang mengandung unsur kekerasan maupun pornografi. Itulah cara mengatasi pergaulan bebas yang sudah banyak menimpa remaja, khususnya di Indonesia sendiri. Ayo hidup sehat dan katakan tidak pada pergaulan bebas. Oke, Anda semuanya. Nah, dari video yang telah tayangkan tadi, nah mari kita membahas ya materi ini dari permasalahan yang kita temukan. Nah, Ibu akan membagi Anda menjadi 3 kelompok. Nah, yang kelompok 1 nanti di sebelah kanan Ibu, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di ujung. Nah, nanti yang akan dibahas untuk kelompok 1 adalah tentang definisi
bebas. Yang ketiga nanti bagaimana cara pencegahan pergaulan bebas. Oke, silakan duduk dalam kelompoknya sekarang. Oke, anak semuanya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Silakan didiskusikan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, Ibu beri waktu 15 menit untuk diskusi. Masalah Quran surah Al-Isra bagaimana menuliskan makna dalam diri kita. Udah baca tadi. Apa saja dari Oke, anak semuanya, waktu kita udah habis ya. Silakan kita mulai dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah rekan-rekan semuanya, dari kelompok 2 dan 3, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini, yaitu kami akan mempresentasikan tentang definisi dari pergaulan bebas dan juga zina. Oke, nah yang pertama, apa itu pergaulan bebas? Nah, definisi dari pergaulan bebas adalah perlakuan atau interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan yang melampaui batas norma agama dan budaya. Dalam Islam, pergaulan bebas mengarah pada tindakan yang dapat menjerumuskan seseorang mendekati zina, seperti berduaan atau khalwat atau berinteraksi secara tidak pantas. Nah, dan juga tentang pergaulan bebas ini dijelaskan oleh 2 dalil, yaitu yang pertama Quran surah Al-Isra 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, Quran surah Al-Fatihah yang dimana Rasul berkata, janganlah seorang laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan akan menjadi pihak ketiga di antara mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, zina. Nah, definisi dari zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang di luar pernikahan yang sah. Islam melarang zina karena merupakan dosa besar yang membawa kehancuran spiritual, sosial, dan juga moral. Dalilnya adalah yang pertama Quran surah An-Nur yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap seseorang dari mereka 100 kali. Yang kedua, Rasulullah mengatakan bahwasanya tidaklah seseorang berzina itu berzina saat ia berzina dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah definisi dari zina dan pergaulan bebas yang mungkin bisa kami sampaikan kepada teman semuanya. Apakah teman-teman ada yang bertanya terhadap paparan dari kelompok kami? Pada kelompok 3 dipersilahkan. Pertanyaannya, apa langkah yang diajarkan Islam untuk menghindari zina? Silakan dijawab kelompok 1. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa langkah yang diajarkan oleh Islam untuk menghindari zina? Yang pertama yaitu menjaga pandangan, dan yang kedua menutup aurat, dan yang ketiga menghindari khalwat, yang keempat menjaga pergaulan, dan kelima segera menikah, dan yang keenam memperbanyak ibadah, dan yang ketujuh menghindari tempat maksiat. Oke, bagus. Semoga sudah paham. Oke, terima kasih pada kelompok 1, kita berikan aplaus. Oke, kita lanjutkan dengan kelompok 2. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang dampak negatif dari pergaulan bebas yang terdiri dari 3. Yang pertama yaitu terhadap individu, contohnya kehilangan harga diri dan martabat, lalu risiko kehamilan di luar nikah dan aborsi, lalu terjangkit penyakit menular. Lalu yang kedua terhadap keluarga, kehancuran nama baik keluarga dan konflik internal. Yang ketiga terhadap masyarakat, yaitu meningkatnya angka kriminalitas dan seperti kekerasan seksual dan pelecehan. Lalu penyebaran penyakit sosial seperti prostitusi dan rusaknya tatanan moral dan norma masyarakat. Dan apakah dari kelompok lain ada yang bertanya?
kepada Kamila apa saja persamaan dampak dari antara pergaulan bebas dan juga zina. Oke, silakan dijawab kelompok 2. Terima kasih dari kelompok 1 atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Apa saja persamaan dampak negatif antara pergaulan bebas dan zina? Yaitu merusaknya moral dan akhlak individu. Yang kedua, menghancurkan kehormatan dan harga diri. Yang ketiga, menyebabkan konflik sosial dan rusaknya tatanan keluarga. Yang keempat, memicu penyebaran penyakit menular seksual seperti HIV. Yang kelima, menyebabkan kehamilan di luar nikah dan kelahiran anak tanpa perlindungan keluarga. Terima kasih kepada kelompok 2. Kita kasih plus ke kelompok 2. Oke, kita lanjutkan kepada kelompok 3. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, teman-teman, kami di sini mendapatkan materi tentang bagaimana cara menghindari pergaulan sehat. Di sini kami merangkum di dalam 5 poin. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan cara kita meningkatkan ibadah seperti sholat tepat waktu, mengaji, dan bergabung ke komunitas-komunitas yang sehat. Dan yang kedua, menjaga pergaulan sesuai syariat. Kita diharamkan berduaan dengan lawan jenis, dan pilihlah teman yang selalu mendorong kita ke arah jalan yang positif dan yang soleh. Dan yang ketiga, pilih lingkungan yang positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang memberikan nilai-nilai positif terhadap diri kita. Yang keempat, fokus pada masa depan. Tetapkan hidup yang ingin dicapai dan hindarilah hal-hal yang dapat merusak impian kalian tersebut. Dan yang terakhir, perkuat komitmen di dalam diri. Buatlah janji dengan diri sendiri untuk menjauhkan diri dari pergaulan bebas tersebut. Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Oke, baiklah, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, apa saja ancaman atau bahaya yang dapat dihindari dengan menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina? Oke, silakan dijawab kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apa saja ancaman atau bahaya yang dapat dihindari dengan menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina. Nah, yang pertama yaitu terhindar dari kehancuran moral dan akhlak. Yang kedua, menghindari penyebaran penyakit menular seksual. Nah, yang ketiga, mencegah kehamilan di luar nikah dan dampaknya. Yang keempat, melindungi kehormatan dan harga diri. Nah, yang terakhir yaitu menghindari konflik sosial dan kerusakan keluarga. Oke, bagus. Kelompok 3 kita kasih plus. Oke, dari hasil diskusi semua kelompok tadi, nah, apa poin-poin penting yang dapat kita ambil dari sini? Nah, bahwasanya pentingnya kita menjaga diri dari pergaulan bebas zina. Nah, kenapa perlu kita jaga diri kita? Agar tidak merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, mengecewakan orang tua. Nah, jadi kita perlu untuk menjaga diri kita, pergaulan kita yang sehat, ya. Nah, kita perlu menambah wawasan ilmu agama kita, ya, agar kita tidak terjerumus kepada zina. Oke, ada semuanya. Nah, setelah diskusi tadi, nah kita kembali duduk seperti biasa lagi. Oke, yuk segera ya. Oke, ada semuanya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Bu meminta Anda satu orang untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa angkat tangannya? Oke, silakan kepada Maulana. Baiklah, mungkin dari proses belajar kita pada pagi hari ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, yaitu kita sebagai seorang mukmin harus menghindari pergaulan bebas, dikarenakan pergaulan bebas dan zina bertentangan dengan agama, moral, dan juga budaya. Dampaknya mencakup kerusakan moral, risiko kesehatan, dan juga konflik keluarga dan masalah sosial. Oleh karena itu, menjauhi pergaulan ini adalah kewajiban untuk menjaga kehormatan diri, keluarga, dan juga masyarakat. Untuk cara pencegahannya adalah dapat dilakukan dengan memperkuat iman, memahami ajaran agama, serta menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai positif. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam memberikan pendidikan dan membimbing remaja untuk dapat menghindari perilaku yang merusak. Dengan langkah ini,
generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang bermoral, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itulah kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Maulana. Kita beri aplaus untuk Maulana. Oke, guru penguatan sedikit ya tentang materi larangan pergaulan bebas dan zina. Bahwasanya pergaulan bebas dan zina ini hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 ya. Jangankan untuk melakukan zina, mendekatinya saja kita tidak boleh. Karena kalau kita sampai terjerumus kepada zina, nanti dampaknya sangat banyak. Nah, bisa nanti hamil di luar nikah, ya kan? Nah, depresi, frustasi, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Nah, maka pentingnya kita menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina. Oke, Anda semuanya. Nah, di akhir pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan asesmen ya. Silakan keluarkan HP Anda. Nah, kerjakan soal yang Ibu berikan. Ibu kirim di grupnya ya. Oke, beri waktu 5 menit. Oke, nah ini posisi yang tertinggi adalah Amanda. Betul semua, Tasya. Cuma durasi Amanda lebih cepat ya. Oke, yang kedua Tasya, yang ketiga Restia, yang keempat Faiz, yang kelima Adelia, keenam Azifa, 7 Chelsea, 8 Marsha, 9 Ica, dan terakhir Haris. Betul semua 10 soalnya. Oke, kita